Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sally, saya adalah salah satu pelampu dari mata kuliah analisis kompleksitas algoritma di Universitas Telkom. Saya akan coba bahas terkait satu algoritma rekursif. Kita akan buktikan bahwa algoritma tersebut adalah benar. Algoritmanya ini algoritma maksimum dari sebuah sekumpulan nilai gitu ya, kita simpan di dalam array yang kita sebut sebagai A. Oke, jadi di sini diklaim bahwa ini kan buktikan bahwa fungsi tersebut akan memberikan nilai maksimum dari barisan bilangan A1 hingga ke n yang diberikan gitu ya. Jadi kalau misalnya kita boleh tulis klaim di sini, kita akan tulis bahwa fungsi ini yang diberi nama maksimum n itu akan mengembalikan nilai maksimum dari barisan bilangan ini gitu. Nah, kalau di yang iteratif kita kasih namanya max gitu ya. Tapi karena di sini ada juga fungsi max, itu nanti akan membingungkan. Jadi kita cari nama lain, misalnya apa ya? Nilai terbesar lah ya. Kita cari nilai terbesar atau terbesar saja. Dan dia akan mengembalikan nilai terbesar lah ya. Nilai terbesar dari barisan A1 hingga AN. Saya sengaja tidak memberikan kayak gini gitu ya, seolah-olah dia itu fungsi, supaya saya nggak tahu, supaya kalian ngeh kalau sebenarnya ini nih bukan fungsi gitu, itu hanya, jadi itu sebenarnya mengembalikan literal gitu. Pokoknya saya mengklaim bahwa si fungsi yang saya buat ini, yang namanya maksimum, kalau saya beri argumen A sama N gitu ya, maka dia pasti akan memberikan nilai yang terbesar gitu di antara entah itu yang ada di posisi 1, posisi 2, posisi 3, atau posisi sampai posisi ke N gitu ya. Jadi ini literal, yang saya beri highlight kuning ini literal. Jadi ini statusnya atau ya statusnya sama persis dengan ketika misalnya kalau Fn gitu. Ini literal gitu. Jadi itu kita tidak perlu cari apa-apa, itu adalah literal, sama seperti angka 3 gitu atau 10 atau 7 gitu ya. Jadi itu adalah sudah angka gitu. Oke, jadi tidak perlu ada proses apa-apa. Oke, kira-kira seperti itu klaimnya. Kemudian seperti yang kita sudah bahas di kelas, bahwa kalau fungsi rekursif itu kan ada dua bagian besar gitu ya. Yang pertama adalah basis, yang kedua adalah bagian rekursinya. Nah, untuk membuktikannya, kita buktikan dulu yang lebih mudahnya, yang bagian basis. Nah, supaya lebih jelas, kita tentukan dulu domainnya. Dari klaim kan ini sebenarnya kelihatan bahwa domain yang ingin kita buktikan adalah dari 1 sampai n gitu ya. Jadi ini mungkin saya bisa tambahkan kalau bahas tulisan panjangnya adalah untuk domain 1, 2, dan seterusnya sampai n gitu ya. Yang ingin kita buktikan ini. Gitu ya. Jadi biasanya sih kalau untuk singkatnya kita bilangnya untuk n lebih dari sama dengan 1 gitu aja gitu ya. Tapi saya mau tulis begini. Nah, kemudian yang pertama adalah yang harus dibuktikan adalah basis. Itu disebutnya, saya biar ini ya, biar konsisten gitu ya, ini pakai bahasa Inggris, jadi saya ini pakai bahasa Inggris juga. Base step gitu ya. Jadi langkah basisnya itu adalah membuktikan yang di bagian ini loh. Bagian ingat ya, kalau basis itu selalu mengambil nilai yang kecil gitu ya, yang paling pinggir gitu ya, yang terkecil di dalam domain itu. Tapi tidak selalu harus nilai terkecil ya, kadang-kadang 2 nilai terkecil gitu, jadi nggak harus 1. Ya, ingat di kelas kita membahas fungsi rekursif untuk Fibonacci ya. Nah, di situ kita ambil 2 angka terkecil dari domain. Nah, dalam kasus ini yang di basis itu kan dia hanya berlakunya ketika n-nya kurang sama dengan 1 gitu, yang artinya adalah 1. Gitu ya. Artinya nilai basisnya cuma 1. Oke. Jadi kalau kalian lihat, saya kasih highlight ya. Kita ingin membuktikan yang bagian ini di basis gitu ya.
kemudian kita akan membuktikan sisanya nanti di bagian rekursi. Gitu. Nah, jadi di bagian basisnya itu hanya ketika n-nya sama dengan 1. Nah, ketika n-nya sama dengan 1, kalau kita lihat klaimnya gitu, maka katanya, ini ya klaimnya ini ya, klaimnya ini nih, yang di atas ini. Katanya fungsi maksimum A1 gitu ya, karena kan n-nya sudah diganti 1 ya, itu harusnya akan mengembalikan nilai terbesar dari A1 ya sampai A1 itu dalam kasus ini ya. Jadi sebenarnya nilai terbesar dari A1. Nah, nilai terbesar dari A1 sampai A1 itu kan sebenarnya berapa? Jadi ini tidak lain dan tidak bukan. Saya tulis ulang. Maksimum A,1 itu sebenarnya mengembalikan A1 kan, karena nilai terbesar dari A1 dan A1 kan ya A1 gitu ya. Nah, ini saya dapatnya dari hipotesis gitu. Oke, berdasarkan hipotesis. Nah, hipotesis itu kan klaim gitu ya. Kalau kita tidak buktikan dengan memperlihatkan fakta, namanya hoax gitu. Maka kita akan bandingkan dengan fakta yang terjadi. Nah, ingat fakta itu diambilnya dari mana? Fakta itu diambilnya dari algoritma yang tersurat gitu ya. Ini kan sudah tertulis gitu ya. Fakta kita ambil dari algoritma. Nah, berdasarkan algoritma, kalau misalnya n-nya sama dengan 1, maka apa? Berdasarkan fakta gitu ya atau algoritma, kalau n-nya sama dengan 1, dia akan mengembalikan ini return A1 gitu. Ya kan? Kalau 1 kan dia masuk ke if kan ya, bukan masuk ke else. 1 kan kurang sama dengan 1 gitu ya, true. Maka dia akan mengembalikan A1 gitu. Nah, kalau kalian perhatikan, saya pakai warna apa ya? Ini gitu. Kalian perhatikan, ini berdasarkan hipotesis. Yang ini berdasarkan fakta. Maka sama kan ya? Sehingga terbukti gitu. Ya. Terbukti. Oke, sudah selesai yang di basis langkah basis, maka selanjutnya kita akan membuat hipotesis untuk kemudian kita akan masuk ke dalam langkah induksi untuk membuktikan hipotesis tadi, gitu kan ya. Nah, hipotesisnya seperti apa? Karena saya sudah berhasil membuktikan yang basis nih, kita bikin hipotesis kira-kira seperti ini. Yang nantinya saya mau buktikan kan sisanya nih ya. Berarti saya akan bilang ada 2 yang akan saya bilang gitu ya. Bahwa saya misalnya menyebutkan yang bagian yang belum dibuktikannya dulu. Jadi untuk n lebih dari sama dengan 2 gitu ya. Dan ya suppose dan tadi apa? Yang ini kan ya. Kenapa dibalik, Bu? Boleh nggak saya balik yang ini dulu gitu? Boleh-boleh aja gitu ya. Ini karena yang keduanya akan lebih panjang gitu ya. Jadi yang gampang dulu gitu ya, yang ditulis. Gitu. Jadi sekarang ini kita menulis yang keduanya sengaja disimpan di yang kedua karena itu lebih mungkin lebih membingungkan gitu. Oke, jadi yang satu ini kita lihat nih, kita ambil satu variabel lagi gitu ya, jangan n karena kalau kita pakai sama n kan nanti jadi pusing gitu ya. Nah, kita pakai aja variabel k seperti yang kemarin di Fibonacci ya. Jadi ada nilai k gitu ya, ada nilai k di mana k ini tuh yang di biru-biru ini gitu, di domain yang biru ini, yang artinya dia kurang dari n gitu ya, kurang dari domain n, dan dia itu berarti kalau dalam kasus ini sih ya 1 gitu ya. Atau kalau kalian mau dari 0 juga ya boleh gitu, tapi kurang ya, jadi tidak included gitu ya, jadi excluded. Yang artinya sebenarnya ya si K ini isinya cuma domainnya isinya 1 doang gitu, tapi kita harus sampaikan dalam bahasa matematika lah gitu. Jadi saya nulisnya begini gitu ya. Atau ya yang tadi gitu ya. Saya bikinnya gini aja lah ya. Oke. Nah, ada n lebih dari sama dengan 2 gitu ya, domain, dan ini domain ini di mana kalau misalnya ada variabel k yang dia itu domainnya kurang dari n gitu ya, yang biru ini. Tadi kan sudah kita buktikan bahwa ini dia mengembalikan
benar gitu. Bahwa maksimum A1 itu returns nilai terbesar itu gitu. Jadi kita bisa bilang bahwa untuk K1 kurang sama dengan N itu maka kita bisa bilang hipotesisnya untuk ini adalah maksimum A, K gitu ya. Jadi saya bilangnya maksimum A, K bukan A, M. A, K itu return nilai terbesar dari A1 hingga AK gitu. Jadi diganti aja N-nya dengan K gitu. Karena yang baru berhasil kita buktikan itu baru yang K-nya saja. Terus yang N-nya gimana dong? Nah itu justru yang mau kita buktikan di sini gitu ya. Jadi mungkin bedanya kalau sama yang iteratif, kalau yang iteratif itu kita sudah sampai di N, kemudian kita buktikan N plus satunya gitu. Atau J, kita buktikan J plus satunya. Sementara kalau yang ini, kita berhenti di sesaat sebelum domain N gitu ya. Berarti kan N minus 1 gitu lah ya sebenarnya. Nah sekarang kita akan membuktikan N-nya gitu. Ya, jadi kalau berlaku di yang sebelumnya itu, maka harusnya dia berlaku juga dong di langkah sesudahnya gitu. Sebenarnya kira-kira gitu. Kalau dia berlaku di K, berarti sebenarnya dia harusnya berlaku juga dong di N gitu. Nah itu yang mau kita buktikan di langkah di induction step. Apa yang harus kita buktikan? Yang harus kita buktikan adalah apakah memang benar fungsi yang kita buat maksimum A, N ini gitu ya, itu juga sebenarnya mengembalikan nilai terbesar dari A1 sampai AN. Gitu ya. A1 sampai AN gitu. Nah, itu yang mau kita buktikan gitu ya. Jadi itu kayak plus satunya gitu kan, karena K itu kan min satunya, N minus satunya. Jadi kalau N minus 1 plus 1 kan jadi N-nya gitu ya. Nah, bagaimana caranya untuk membuktikan ini, membuktikan hipotesisnya gitu ya. Maka membuktikan, bukan membuktikan hipotesis, sorry. Membuktikan induction step ini gitu ya. Kalau hipotesis kan kita suppose itu benar gitu ya, true, oke. Okay? Kita lihat ke sini. Oke. Mana tadi algoritmanya ini ya. Atau saya copy algoritmanya ke bawah ya. Supaya nggak bolak-balik. Oke. Ini ya. Saya bawa ke bawah algoritmanya. Nah, kalau kita lihat di fakta gitu ya, kita kan nyarinya tuh modalnya tuh selalu kalau di bagian induksi itu fakta nanti sama hipotesis. Nah, kalau kita lihat di bagian fakta, ternyata kalau misalnya M-nya itu domainnya adalah lebih dari sama dengan 2 gitu ya, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, maka dia akan masuk ke else kan ya, bukan masuk ke if kan ya, ini gitu ya. Maka kita tulis saja, berarti berdasarkan fakta maksimum A, N itu apa katanya? Return berdasarkan faktanya ya. Max, nah coba lihat baik-baik. Maksimum ini muncul satu, mungkin agak membingungkan ya, muncul satu fungsi lagi namanya max, AN. Berapa nih? Tutup kurungnya ada 2 ya. 1, oke. Berarti saya cukup 1 ya, karena dia ini returnnya di depannya ada buka kurung gitu, makanya dia buka kurungnya ada banyak gitu ya. AN, AN-nya begini ya, AN-nya itu square bracket. Nah, kalau kalian lihat ya, kalian perhatikan, saya punya satu fungsi yang namanya max. Max itu sebenarnya ini lumayan straightforward gitu ya, dia cuma membandingkan, lihat nih, dia cuma punya 2 parameter. Artinya fungsi max itu adalah fungsi yang membandingkan 2 buah nilai gitu. Ya, jadi sebenarnya mungkin harusnya ini ada implementasinya, cuman karena implementasinya kan cukup straightforward gitu ya. Jadi itu ceritanya kalau ada fungsi function max gitu ya. Di sini namanya kan max. Itu ya
Jadi saya cuma punya dua bilangan gitu ya, misalnya bilangan 1 sama bilangan 2 gitu. Maka saya akan mengembalikan ya misalnya gampang-gampangannya kan if bil 1-nya lebih dari bil 2 maka return bil 1 gitu. Kalau enggak ya saya return ya saya tulis else lah ya. Else saya return bil 2 gitu. Jadi isinya cuma ini aja fungsi max itu ya. Jadi fungsi max adalah fungsi yang hanya membandingkan dua buah bilangan gitu. Makanya ini cuma dua aja gitu. Nah, kalau yang ini kan dia mengembalikannya dia membandingkannya ke banyak gitu ya, dari 1 sampai n-1 gitu ya. N-nya saya nggak tahu berapa gitu ya. Oke. Jadi kalau menurut fakta gitu ya by algoritma gitu ya atau fakta itu kita dapat bahwa katanya fungsi maksimum AN itu akan mengembalikan max begini gitu ya. Gitu kan ya. Nah, ingat tujuan kita adalah yang ini kan ya, yang mau dibuktikan. Nah, gimana caranya saya mendapatkan yang sebelah ini, yang ini tuh biar sama dengan yang ini kan gitu kan ya. Nah, sekarang kita lihat nih, apa nih yang bisa kira-kira bisa dibuka gitu. Nah, ini kan ada fungsi namanya maksimum A, n-1. Nah, gitu ya. Saya lihat polanya ini sama seperti Fibonacci kemarin. Nah, maksimum A, n-1 ini saya bisa ganti nggak dengan hipotesis yang tadi saya anggap benar gitu. Tadi hipotesisnya apa sih? Hipotesisnya adalah, mana hipotesisnya? Oh ini nih ya. Mungkin saya kasih highlight ini aja. Ini hipotesis. Hipotesisnya adalah maksimum AK returns nilai terbesar dari A1 sampai AK gitu. Loh kalau maksimum AN-1 emang boleh ya pakai itu? Jawabannya adalah boleh. Kenapa boleh? Karena K itu domainnya adalah di bawah N-1 gitu ya. K itu domainnya adalah sesaat di bawah N-1. Di bawah N, sorry. Ini ya, ini kan domain ini nih, lihat nih. K itu adalah set gitu ya, himpunan di bawah himpunan N gitu. Ya, jadi kalau N-nya tadi lebih dari sama dengan 2, 2, 3, 4, 5, K-nya berarti ya 1 gitu ya. Karena dia terbentur sama yang ini, batas kirinya. Jadi dia isi cuma 1. Nah, jadi A, N-1 intinya adalah itu adalah N-1 gitu. Jadi tidak perlu kalian masukkan angka di situ karena itu bukan variabel biasa gitu ya, tapi itu adalah menunjukkan domain atau set. Dimana kalau N-1 itu artinya itu adalah domain di luar N dan dia posisinya di bawahnya gitu. Nah, tadi kalau yang di bawahnya kan kita sebut sebagai K gitu kan ya. Maka dia boleh menggunakan hipotesis gitu. Jadi by hypothesis saya bisa tulis begini, max. Oke. Nah, yang berdasarkan hipotesis saya kasih warna yang lain ya, yang warna hijau misalnya. Saya ganti ini ya, yang ini segini dengan hipotesis ini bahwa maksimum AK di mana K-nya di sini N-1 akan mengembalikan nilai terbesar dari A1 sampai AK. Nah, K-nya kan N-1. Jadi ya, segini nih ya, nilai terbesar dari A1 sampai AN-1. Nah, berapa nilai terbesarnya kita nggak perlu tahu, tapi pokoknya nilai terbesar dari A1 sampai AN-1 segitu tuh akan menghasilkan satu literal, entah itu A1, entah itu A3, entah itu A7, entah itu A berapa gitu ya. Yang di dalam range 1 sampai N-1. Oke. Nah, tapi ingat kan kita masih ada satu lagi yang ini ya, saya tulis sebagai warna merah, koma A di posisi N. Gitu. Oke, lihat ini adalah fungsi max yang membandingkan dua buah variabel. Variabel pertama saya dapat dari sini, variabel kedua saya dapat dari sini. Nah, kalau membandingkan dua buah bilangan yang dia merupakan nilai terbesar dari ini dan AN, itu kan sebenarnya saya bisa nulis begini ya. Ini itu saya bisa ganti dengan, ya itu berarti pasti secara logika gitu itu adalah nilai terbesar dari A1 sampai AN gitu kan pasti gitu loh ya. Gitu ya. Nah, kalau kalian lihat yang ini gitu ya, itu sama dengan mana tadi? Sama dengan ini kan. Nih tadi hipotesisnya gitu. Dia mengembalikan nilai terbesar dari A1 sampai AN gitu. Jadi karena ini faktanya sesuai dengan yang mau kita buktikan gitu ya, maka kita juga bisa bilang itu sudah proven gitu ya, terbukti.
Gimana? Kira-kira seperti itu gitu ya. Ini sering-sering latihan aja karena sebenarnya kalau yang rekursif malah tipenya mirip-mirip semua kayak begini gitu ya, ketimbang yang, iteratif yang lebih beragam gitu. Karena, di iteratif kita harus cari loop invariant. Oke, mudah-mudahan, penjelasannya membantu gitu ya. Selamat pagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.